Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Sinifit. Halo, apa kabar buat semuanya di kesempatan kali ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan juga tidak kurang satu apapun. Selalu gunakan masker, menjaga jarak, dan rajin mencuci tangan di air yang mengalir. Di video kali ini, saya akan berbagi informasi terkait kebijakan bantuan operasional sekolah tahun 2021 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Seperti apa kebijakan bantuan operasional sekolah untuk tahun 2021? Sebelumnya, saya ingatkan dukung terus channel ini agar terus berkembang dengan cara menekan tombol like, share, dan subscribe. Aktifkan notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan informasi berikutnya. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Pak Nadiem Anwar Makarim, menyampaikan bahwa rencana pemerintah untuk menyesuaikan besaran bantuan operasional sekolah untuk sekolah-sekolah yang berada di wilayah 3T, yaitu terdepan, terluar, dan tertinggal. Nah, Pak Nadiem menilai kebijakan ini sebagai upaya pemerintah untuk menjangkau dan meningkatkan kualitas pendidikan di wilayah 3T tersebut agar mampu mengejar ketinggalan dari sekolah-sekolah yang berada di kawasan perkotaan. Nah, bagi sekolah yang sudah besar, Pak Nadiem memastikan tidak akan ada penurunan dana bantuan operasional sekolah untuk tahun 2021. Namun, beliau memastikan tidak ada dana BOS yang turun, tetapi untuk sekolah-sekolah yang berada di daerah 3T, terutama daerah-daerah yang siswanya berjumlah sedikit, maka akan ada peningkatan dana BOS secara dramatis. Artinya akan ada kos ataupun juga akan ada biaya dana BOS yang meningkat cukup tinggi. Nah, ini adalah yang namanya pro-afirmasi, pro-rakyat yang membutuhkan, dan itu sebenarnya yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jelas, ketika kita melihat kebutuhan sekolah yang berasal dari dana BOS, tentu bila dibandingkan dengan sekolah yang jumlah siswanya banyak, maka tentu sebuah keuntungan bila dana BOS dihitung berdasarkan jumlah siswa. Sebuah keuntungan untuk sekolah yang jumlah siswanya di atas rata-rata, di atas 200 lebih. Tetapi akan berbanding terbalik ketika jumlah siswa yang berada di bawah 50 orang atau di bawah 60 orang. Sementara kebutuhan operasional sekolah antara jumlah siswa yang sedikit dan jumlah siswa yang banyak itu relatif sama untuk pembelanjaan operasional sekolah, kemudian juga untuk pembayaran honor. Antara sekolah yang jumlah siswanya kecil dan jumlah siswanya yang banyak, maka itu akan relatif sama untuk kebutuhan hal tersebut. Beranjak dari itu, Pak Nadiem memikirkan inilah yang disebut dengan pro-afirmasi dan pro-rakyat, katanya begitu. Kemudian, Pak Nadiem juga menjelaskan bahwa penggunaan dana BOS sekarang sepenuhnya berada di keputusan kepala sekolah. Tentu ini menjadi sebuah kewenangan dan juga sebuah kebebasan bagi sekolah untuk mengelola dana BOS tersebut. Tetapi harus ada juga rambu-rambu yang memastikan bahwa anggaran dana BOS itu tidak dikelola secara sewenang-wenang. Dan artinya Pak Nadiem mengatakan bahwa kewenangan dalam hal ini bisa untuk membiayai proses kegiatan belajar mengajar. Apalagi di masa pandemi COVID-19 sekarang, banyak sekali sekolah-sekolah yang melaksanakan kegiatan belajar mengajarnya secara daring, gitu ya. Nah, kemudian Pak Nadiem juga berharap kepada semua stakeholder ataupun juga kepada semua kepala sekolah, satuan pendidikan, berharap
untuk bisa dimanfaatkan kemerdekaan belajar ini. Artinya, pemerintah sudah memberikan keleluasaan, memberikan kewenangan untuk mengelola dana BOS tersebut. Catatannya bahwa di tahun 2021, dana BOS itu akan meningkat terutama untuk sekolah yang berada di daerah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal. Inilah yang disebut dengan proafirmasi dan prorakyat. Kemudian yang kedua, Bapak dan Ibu, para pengelola BOS, di tahun 2021, Pak Nadiem akan meningkatkan atau juga mengadakan digitalisasi sekolah. Nah, pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, PAUD, Pendidikan Dasar Kemendikbud, Pak Jumeri menegaskan bahwa anggaran untuk digitalisasi sekolah itu mencapai 3 triliun. Wah, besar sekali ya. Nah, rencananya menurut beliau setiap sekolah itu akan menerima 15 laptop dan akses point. Nah, ini sebuah kabar yang cukup menggembirakan buat kita. Setiap sekolah itu akan mendapatkan 15 buah laptop. Berarti satu guru satu gitu ya. Kemudian jangan sampai juga bahwa laptop tersebut malah tidak digunakan. Ini merupakan salah satu bentuk dukungan pemerintah untuk mengadakan digitalisasi sekolah. Jadi setiap sekolah itu akan mendapatkan sebanyak 15 buah laptop. Itu kata Pak Jumeri, Dirjen PAUD Kemendikbud. Itu memastikan seperti itu, bahwa setiap sekolah ini akan mendapatkan 15 laptop. Nah, kemudian laptop ini nanti yang akan diberikan ini dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan seperti asesmen kompetensi minimum, kemudian juga asesmen nasional dan praktikum. Dari segi penggunaannya, memang laptop lebih praktis dan juga lebih tahan lama bila dibandingkan dengan tablet ataupun juga hal-hal lain. Karena laptop yang dimiliki oleh sekolah itu nantinya bisa digunakan oleh siswa ataupun guru. Ini untuk memajukan digitalisasi sekolah tersebut dan memiliki fungsi yang lebih banyak lagi. Ini terutama untuk mendukung kegiatan belajar mengajar di sekolah ataupun juga di kegiatan belajar mengajarnya secara daring. Kemudian juga Pak Jumeri menambahkan bahwa program digitalisasi sekolah ini akan dimulai pada tahun 2021 dan telah mendapatkan persetujuan dari Presiden untuk dikerjakan secara bersama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Nah, nantinya bekerja sama dengan Kemendikbud untuk memenuhi kebutuhan jaringan internetnya di semua daerah agar terhubung. Nah, kalau sekarang misalkan di daerah Bapak dan Ibu sulitnya yang namanya internet, kemudian juga sulit mengakses website Kemendikbud dan sebagainya, maka untuk tahun 2021 Kominfo memenuhi kebutuhan jaringan internetnya di semua daerah agar terhubung. Kita lihat saja nanti teknisnya seperti apa. Kemudian pada tahun depan juga besaran dana BOS untuk 3T itu akan mengalami kenaikan yang lebih besar dibandingkan dengan sekolah-sekolah yang berada di kota besar. Nah, pemerintah bakal memastikan jumlah hitungan dana BOS itu bukan dihitung berdasarkan jumlah siswa, tapi berdasarkan jumlah kebutuhan. Makanya mulai dari sekarang Bapak dan Ibu berbenah dan bersiap untuk menghadapi tahun 2021. Tidak hanya terkait pengadaan alat elektronik, Pak Nadiem juga mengatakan pada program digitalisasi sekolah ini rencananya Kemendikbud akan membuat suatu platform digital di mana para guru bisa mengakses dan mengunduh kurikulum, dengan mudah mengunduh kurikulum dan memilih kurikulum yang akan digunakan dalam bentuk modul ataupun juga dalam bentuk kegiatan-kegiatan lain, sehingga
proses kegiatan belajar dan mengajar bisa berjalan dengan efektif dan efisien. Nah itu ya, jadi program kebijakan dana BOS untuk tahun 2021 itu direncanakan. Yang pertama adalah kenaikan dana BOS untuk daerah 3P, terdepan, terluar, dan tertinggal. Dan nantinya juga akan ada dilengkapi dengan BOS afirmasi dan BOS kinerja. Kemudian yang selanjutnya adalah program digitalisasi sekolah, di mana setiap sekolah itu akan mendapatkan 15 buah laptop. Yang ketiga, Kemendikbud akan membuat sebuah platform digital yang nantinya berisi tentang kurikulum, dan Bapak Ibu bisa memilih mengunduh kurikulum yang akan digunakan sehingga proses kegiatan belajar mengajar berjalan dengan lancar. Kemudian yang keempat, Kemendikbud bekerja sama dengan Kominfo akan memenuhi jaringan internet untuk setiap daerah. Artinya kegiatan belajar mengajar yang bersifat online itu akan berjalan lancar. Mudah-mudahan ini terrealisasi dan kita berdoa semoga apa yang direncanakan oleh Kemendikbud bisa berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Apalagi di masa pandemi, kegiatan belajar mengajar belum tentu akan dilaksanakan secara tatap muka. Makanya pemerintah mulai dari sekarang mengantisipasi hal-hal yang akan mendukung kegiatan belajar mengajar tersebut. Nah, demikian Bapak dan Ibu informasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Jika bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini agar terus berkembang. Dan aktifkan notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan informasi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.